terutama terkait dengan AI akan menggantikan pekerja di industri tekstil ini? Ya, sebetulnya saya melihat seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi memperbaiki struktur industri itu sendiri. Dalam arti tadi industri akan lebih efisien, akan lebih optimal, dan lain sebagainya dengan segala penggunaan kecerdasan buatan. Namun demikian, di satu sisi ya karena penggunaan AI ini akan membatasi penggunaan human being atau manusia secara yang memang tidak memiliki kompetensi, kapabilitas pada penggunaan AI, ya mau tidak mau pasti akan berkurang dari satu sisi. Ini akan terjadi pasti ya seperti yang selalu saya ingatkan bahwa dengan penggunaan ini akan suka tidak suka mau tidak mau pasti akan berpengaruh. Nah ini juga tentunya akan berpengaruh ke dalam struktur sumber daya manusia dalam industri tersebut. Dalam hal ini pokoknya dalam satu perusahaan pasti akan berkurang karena satu ya penggunaan AI akan meringankan beban pekerjaan, mengoptimalkan setiap pekerjaan dan penggunaan mesin yang ada ya kemudian juga mengefisienkan semua hal-hal yang ada, ya mau tidak mau, yang ada dengan manusia pasti akan berkurang. Oleh karenanya, tadi saya sepakat bahwa memang harus diperhitungkan apakah itu dengan cara ekspansi atau bagaimanapun juga, karena tidak semuanya juga bisa digunakan AI, apalagi dalam penggunaan AI ini juga membutuhkan dana yang cukup besar, ya. Seperti yang tadi saya bicara juga di awal bahwa penggunaan AI-nya saja mungkin akan lebih teraplikasikan dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian juga nanti akan berbicara mengenai struktur manusianya, struktur pekerjaannya atau human being-nya, bagaimana untuk mengurangi itu. Jadi memang dalam konteks itu ke depan perusahaan harus mempersiapkan semuanya ketika AI ini terjadi dan diaplikasikan secara masif, ya apakah itu mungkin lebih dari 25 atau 50% penggunaan AI-nya, ya, terutama di sektor-sektor yang sekarang sudah banyak digunakan adalah di sektor hilir. Kita lihat beberapa brand terkenal kan sudah menggunakan itu semua, bagaimana mereka mencermati tren pasar, bagaimana masalah desain, bagaimana masalah raw material, ya bagaimana juga supply chain atau rantai pasok, distribusi dan lain sebagainya, mereka semuanya sudah menggunakan AI. H&M, Nike, Adidas, Levi's, Calvin Klein dan lain sebagainya, mereka sudah menggunakan itu semua. Ya, sehingga memang mau tidak mau ke depan akan berubah struktur dari hilir akan menuju ke hulu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya industri tekstil secara umum pasti juga akan memperhitungkan itu semua. Nah, tinggal pertanyaannya adalah kapan. Nah, inilah yang mungkin akan berlanjut. Dalam proses keberlanjutan dalam proses perubahan ini, seyogianya perusahaan-perusahaan tekstil ketika akan menggunakan AI adalah mempersiapkan bagaimana, kalaupun mengurangi, ya tidak dengan sendirinya harus dihabiskan atau seperti apa. Tadi saya sepakat salah satu caranya dalam mengekspansi perusahaan itu. Mungkin masih ada beberapa struktur industri tekstil yang memang notabene atau berkarakteristik berbasis padat karya, ya. Tetapi dengan penggunaan AI ini tentunya harus diperhitungkan bagaimana sumber daya manusia itu bisa dikurangi ataupun dikelola dengan baik, tetapi tidak menimbulkan permasalahan. Sekali lagi, penggunaan AI ini buat kami melihat bahwa ini sesuatu yang harus yang harus dipertimbangkan, yang harus didiskusikan lebih lanjut karena seyogianya bahwa ini tidak akan mengganggu hajat hidup orang, ya, karena memang dengan penggunaan AI ini pasti akan mengurangi. Terutama nanti yang akan dibutuhkan adalah tenaga-tenaga yang memiliki kapasitas atau kompetensi penggunaan AI. Artinya mereka adalah orang-orang terlepas apakah itu sarjana muda ataupun dari SMA, tetapi yang memiliki kemampuan untuk menggunakan kecerdasan buatan ini. Mungkin Retma, langkah-langkah apa yang dilakukan asosiasi untuk memastikan anggota ini bisa mengadopsi teknologi AI dengan baik dan juga tetap menjaga tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut? Kalau di asosiasi kami kan di hulu ya, jadi di hulu itu memang pada teknologi. Jadi kalau dibandingkan dengan
eh, generasi di 2.0 aja, industri 2.0, hulu duluan gitu ya. Bahkan begitu ke 3.0, ke 4.0, di hulu ini lebih dulu gitu. Karena memang di hulu ini kan pada teknologi, jadi otomatisasi, terus analisa market gitu ya, itu udah banyak yang dilakukan secara artificial intelligence ya, kalau boleh dibilang. Jadi kalau di hulu ini sebetulnya tidak terlalu masalah. Jadi dan tidak akan terlalu banyak pengurangan karyawan. Mungkin di hulu ini AI ini akan lebih banyak ke efisiensi dan satu poin lagi adalah yang mungkin akan lebih dulu di hulu ini adalah R&D gitu. Jadi yang dulunya kita R&D costing untuk R&D-nya besar gitu. Nah, ini dengan adanya AI ini R&D-nya jadi tidak perlu memakan biaya dan memakan waktu yang lebih lama. Jadi kalau di hulu ini penerapannya sih sudah lebih dulu, tapi memang tidak terlihat masif gitu ya, seperti di hilir. Kalau di hilir itu sangat kelihatan. Kalau di hilir ini begitu pakai AI akan kelihatan Ya. pekerjaannya lebih, karena kan di hilir kan tenaga kerjanya lebih banyak. Jadi begitu pakai AI, tenaga kerja yang akan berkurangnya akan sangat-sangat terlihat. Tapi kalau di hulu tidak terlalu terlihat. Tapi di sini juga kita sudah memang di Indonesia ini belum AI ini nggak jadi banyak pembicaraan di industri, karena untuk di hulu terutama karena teknologinya udah ada di situ gitu. Jadi teknologinya sudah ada di permesinan dan peralatannya, di control room-nya juga ada di situ gitu. Jadi tidak terlalu akan banyak perubahan kalau di hulu gitu. Nah, kecuali nanti untuk hal-hal detail, hal yang kecil seperti analisa market, terus untuk analisa product development, nah mungkin akan larinya lebih banyak ke situ, dan itu tidak mengurangi banyak tenaga kerja.